Ketika kata samurai disebut, gambaran yang muncul hampir selalu sama. Seorang pria dengan zirah mengkilap dan pedang katana di tangan. Ia setia pada tuannya, hidup dengan kode kehormatan yang tak tergoyahkan, dan lebih memilih mati daripada kehilangan martabat. Dalam film, anime, dan novel, samurai adalah simbol disiplin, keberanian, dan kesetiaan absolut. Mereka digambarkan mengikuti Bushido atau jalan kesatria, yaitu sebuah kode moral yang menjunjung tinggi kehormatan di atas segalanya. Namun justru disitulah pertanyaannya muncul. Apakah gambaran itu benar-benar cerminan samurai yang hidup berabad-abad lalu? Ataukah ia adalah versi yang telah dipoles, disederhanakan, dan dibentuk ulang oleh Jepang modern? Secara harfiah, kata samurai berasal dari kata kerja kuno saburau yang berarti melayani. Pada awalnya mereka bukanlah ksatria romantis, melainkan pelayan bersenjata bagi kaum bangsawan. Dalam periode Heian, mereka adalah pengawal dan penegak kekuasaan di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Seiring waktu, terutama pada era perang saudara Jepang yang panjang dan brutal, peran mereka berubah. Mereka menjadi kelas militer. Mereka bertempur, bersekutu, berkhianat, dan bertahan hidup di tengah dunia feodal yang keras. Namun sejarah jarang sesederhana legenda. Catatan dari periode Sengoku, masa perang paling kacau dalam sejarah Jepang, menunjukkan bahwa banyak samurai tidak selalu bertindak berdasarkan kehormatan ideal. Mereka bisa berpindah kesetiaan jika situasi politik berubah. Mereka terlibat dalam strategi licik, penyergapan malam, bahkan pengkhianatan taktis yang jauh dari citra duel terhormat di bawah bunga sakura. Yang menarik, banyak gagasan tentang Bushido yang kita kenal hari ini justru dirumuskan jauh setelah era samurai perang besar berakhir. Ketika Jepang memasuki masa damai panjang di bawah kesogunan Tokugawa, samurai tidak lagi terus-menerus bertempur. Mereka berubah menjadi birokrat, administrator, dan simbol status. Di titik inilah identitas mereka mulai dibingkai ulang. Apakah samurai benar-benar hidup dengan satu kode kehormatan yang tak berubah? Ataukah jalan kesatria yang kita kenal hari ini adalah narasi yang lahir ketika pedang sudah jarang digunakan? Untuk memahami siapa sebenarnya samurai, kita perlu kembali ke Jepang berabad-abad sebelum pedang katana menjadi simbol budaya. Pada awal kemunculannya, sekitar abad ke-8 hingga ke-10, samurai bukanlah kelas elit dengan kode moral tertulis. Mereka adalah kelompok bersenjata yang dipekerjakan oleh bangsawan dan tuan tanah besar untuk menjaga wilayah, memungut pajak, dan menekan pemberontakan. Jepang saat itu belum menjadi negara terpusat yang stabil. Kekuasaan kekaisaran di Kyoto seringkali lemah di daerah-daerah jauh. Di wilayah pedesaan, keamanan bergantung pada siapa yang memiliki pasukan paling terlatih. Dari kebutuhan inilah muncul keluarga-keluarga militer yang kemudian dikenal sebagai klan samurai. Identitas mereka dibentuk oleh hubungan dengan tuan feodal, bukan oleh idealisme abstrak. Loyalitas memang penting, tetapi ia bersifat personal dan politis. Seorang samurai setia pada tuannya selama hubungan itu menguntungkan dan stabil. Ketika kekuasaan bergeser, kesetiaan pun bisa berubah. Memasuki periode Kamakura pada abad ke-12, samurai tidak lagi sekedar pengawal. Mereka menjadi penguasa de facto Jepang melalui sistem kesogunan. Shogun adalah pemimpin militer tertinggi, memegang kendali politik, sementara kaisar tetap menjadi simbol spiritual. Ini adalah titik ketika samurai bertransformasi dari pelayan bersenjata menjadi kelas penguasa. Namun transformasi ini tidak serta-merta melahirkan dunia yang penuh duel kehormatan seperti dalam film. Jepang memasuki periode panjang peperangan internal, terutama pada era Sengoku, yaitu abad ke-15 hingga ke-16. Perang saudara berlangsung tanpa henti, klan melawan klan, aliansi dibentuk dan dihancurkan, kota dibakar, dan desa diperebutkan. Dalam situasi seperti itu, bertahan hidup seringkali lebih penting daripada menjaga citra moral. Strategi licik, spionase, bahkan pengkhianatan menjadi bagian dari realitas politik. Banyak daimyo atau tuan feodal besar mencapai kekuasaan bukan hanya karena keberanian di medan perang, tetapi karena kemampuan membaca momentum dan memanfaatkan kelemahan lawan. Samurai di medan perang juga tidak selalu bertarung sendirian dalam duel satu lawan satu. Pertempuran lebih sering melibatkan formasi pasukan, panah massal, dan kemudian senjata api setelah bangsa Portugis memperkenalkannya pada abad ke-16. Fakta bahwa samurai mengadopsi senjata api dengan cepat menunjukkan bahwa mereka pragmatis, bukan romantis. Perubahan besar terjadi ketika Tokugawa Ieyasu memenangkan pertempuran Sekigahara pada tahun 1600 dan memulai era damai panjang. Selama lebih dari 2,5 abad, Jepang relatif stabil. Tanpa perang besar, banyak samurai kehilangan fungsi militer mereka. Mereka tetap mempertahankan status sosial, tetapi pekerjaan sehari-harinya berubah menjadi administrator, penulis, dan birokrat. Disinilah muncul pertanyaan yang lebih dalam.
Jika samurai menghabiskan lebih banyak waktu dalam damai daripada perang, maka citra mereka sebagai pejuang yang terus hidup di ujung pedang mungkin bukan sepenuhnya produk realitas, melainkan hasil dari sesuatu yang dibangun setelahnya. Ketika berbicara tentang samurai, hampir selalu muncul satu konsep yang dianggap inti dari segalanya, yaitu Bushido, atau jalan ksatria. Ia dipahami sebagai kode moral yang menuntut keberanian, kesetiaan tanpa syarat, pengendalian diri, dan kesiapan untuk mati demi kehormatan. Namun menariknya, pada masa perang paling brutal dalam sejarah Jepang, tidak pernah ada satu dokumen tunggal yang mengatur seluruh samurai di bawah kode yang seragam. Nilai tentang loyalitas dan keberanian memang ada, tetapi ia tersebar dalam tradisi keluarga, ajaran Zen, dan etika Konfusianisme yang berbeda-beda antar wilayah. Disinilah kehormatan mulai diformalkan. Salah satu teks yang sering dikaitkan dengan semangat samurai adalah Hagakure, yang ditulis pada awal abad ke-18 oleh Yamamoto Tsunetomo. Dalam teks itu terdapat gagasan bahwa jalan samurai adalah kesiapan untuk mati kapan saja. Kematian dipandang bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai bukti kesetiaan yang tak tergoyahkan. Dari sinilah praktek seppuku atau yang lebih dikenal sebagai harakiri mendapat tempat simboliknya. Seppuku atau harakiri adalah ritual mengakhiri hidup dengan cara mengiris perut menggunakan pisau yang dilakukan oleh kaum samurai untuk menghindari rasa malu, kekalahan, atau sebagai bentuk protes dan kesetiaan. Praktek ini dianggap sebagai cara kematian yang terhormat dan merupakan bagian penting dari kode etik Bushido. Secara historis, seppuku bukan sekedar tindakan heroik individual, ia adalah ritual sosial. Seorang samurai dapat melakukannya untuk menebus kegagalan, menghindari penangkapan, atau menjalankan hukuman yang dianggap lebih terhormat daripada eksekusi biasa. Dalam beberapa kasus, ia bahkan menjadi kewajiban atas perintah atasan. Ritual ini memiliki prosedur yang ketat, ada saksi, ada pendamping yang bertugas mengakhiri penderitaan dengan tebasan cepat. Ia bukan ledakan emosi, melainkan tindakan yang dikontrol dan diatur. Namun ketika konsep ini dilihat dari luar, ia berubah menjadi simbol ekstrim dari kehormatan absolut. Seppuku menjadi bukti bahwa samurai menempatkan martabat di atas hidupnya sendiri. Pertanyaannya kemudian menjadi lebih dalam. Apakah praktek ini benar-benar cerminan pilihan pribadi yang bebas? Ataukah ia adalah hasil tekanan sosial dalam sistem feodal yang menuntut kesetiaan total? Jika Bushido sebagian besar dirumuskan pada masa damai dan seppuku dilembagakan dalam struktur sosial, maka citra samurai sebagai pejuang yang sejak awal hidup di bawah satu kode moral yang kaku mulai terlihat lebih kompleks. Dan di titik inilah kita mulai melihat bahwa kehormatan samurai mungkin bukan hanya warisan perang, melainkan konstruksi yang dipertegas ketika perang itu sendiri telah usai. Jika pada era feodal seorang samurai mati demi tuannya, maka pada era modern gagasan itu diperluas, yaitu mati demi negara. Ketika restorasi Meiji dimulai pada tahun 1868, Jepang berubah secara drastis. Sistem feodal dibubarkan, kekuasaan shogun berakhir. Kelas samurai yang selama berabad-abad berada di puncak struktur militer kehilangan hak istimewanya. Mereka tidak lagi menjadi tulang punggung perang, karena Jepang membangun tentara nasional modern dengan sistem wajib militer. Pedang yang dulu menjadi simbol status dilarang dibawa di ruang publik. Tunjangan feodal dihentikan. Banyak mantan samurai harus beradaptasi sebagai pegawai, buruh, atau tentara biasa dalam struktur baru. Namun di tengah modernisasi yang cepat itu, Jepang menghadapi tantangan besar. Bagaimana membangun identitas nasional yang kuat di era industri dan imperialisme global? Negara modern membutuhkan narasi bersama. Ia membutuhkan simbol yang bisa menyatukan rakyat dari berbagai kelas sosial. Dan disinilah citra samurai menemukan fungsi barunya. Nilai-nilai yang sebelumnya melekat pada kesetiaan kepada tuan feodal, kini diarahkan pada kesetiaan kepada kaisar dan negara. Konsep pengorbanan, disiplin, dan kehormatan tidak lagi dipahami sebagai etika kelas tertentu, tetapi sebagai karakter bangsa. Bushido yang sebelumnya bersifat lokal dan beragam, mulai dipresentasikan sebagai sistem moral yang utuh. Pada awal abad ke-20, gagasan ini bahkan diajarkan dalam sistem pendidikan. Anak-anak sekolah diperkenalkan pada ideal keberanian dan loyalitas, bukan sebagai sejarah feodal, tetapi sebagai warisan nasional. Dalam konteks ini, seppuku tidak lagi sekedar ritual feodal. Ia berubah menjadi simbol kesiapan berkorban demi kepentingan yang lebih besar. Interpretasi ini kemudian menguat menjelang Perang Dunia II, ketika loyalitas mutlak dan pengorbanan ekstrim dipromosikan sebagai kebajikan tertinggi. Namun perlu diingat, pada saat nilai-nilai itu dilembagakan secara nasional, era samurai sendiri telah lama berakhir. Artinya citra samurai yang kita kenal hari ini bukan hanya hasil sejarah perang abad pertengahan,
tetapi juga hasil rekonstruksi negara modern yang membutuhkan fondasi moral. Samurai tidak lagi sekedar manusia dengan pedang, ia telah menjadi simbol. Dan seperti semua simbol, ia dapat diperluas, disederhanakan, bahkan diarahkan sesuai kebutuhan zaman. Pertanyaannya kemudian bergeser lagi, apakah samurai yang kita kenal adalah cerminan masa lalu yang utuh, atau versi yang dibentuk agar sesuai dengan masa depan yang diinginkan? Setelah melewati era feodal dan masa nasionalisme, samurai memasuki babak baru yang tidak lagi ditentukan oleh perang atau negara, melainkan oleh budaya populer. Pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II, Jepang mengalami transformasi besar, militerisme runtuh, konstitusi baru lahir, dan negara itu membangun citra sebagai kekuatan ekonomi modern. Dalam suasana ini, figur samurai kembali hadir, tetapi dengan wajah yang berbeda. Ia tidak lagi menjadi simbol propaganda negara, melainkan tokoh reflektif dalam film, sastra, dan teater. Sutradara seperti Akira Kurosawa menampilkan samurai bukan sekedar pejuang, tetapi manusia dengan dilema moral. Dalam film seperti Seven Samurai atau Yojimbo, para samurai digambarkan kompleks, berani tetapi juga rapuh, terhormat tetapi hidup dalam dunia yang berubah. Mereka sering berada di persimpangan antara kode lama dan realitas baru. Versi inilah yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Hollywood mengadaptasi kisah samurai menjadi film koboi. Industri anim dan manga menghadirkan pendekar pedang dengan latar futuristik. Dan video game menjadikan katana sebagai simbol keanggunan mematikan. Samurai berubah menjadi ikon global, sebuah archetype yang mudah dikenali, bahkan oleh mereka yang tidak pernah mempelajari sejarah Jepang. Namun dalam proses globalisasi ini, banyak detail sejarah kembali tersederhanakan. Samurai modern di layar sering digambarkan hidup sepenuhnya dalam kode Bushido yang kaku dan konsisten. Konflik internal mereka dipoles menjadi drama kehormatan yang jelas batasnya. Seppuku tampil sebagai puncak tragedi heroik, bukan sebagai ritual sosial dalam sistem feodal yang kompleks. Ironisnya, semakin jauh kita dari Jepang abad pertengahan, semakin kuat citra romantis samurai. Di luar Jepang, samurai sering dipahami sebagai lambang kemurnian moral di dunia yang kacau. Ia menjadi simbol disiplin pribadi, keteguhan hati, bahkan filosofi hidup minimalis. Banyak buku pengembangan diri modern mengutip prinsip samurai, tanpa selalu menyadari konteks historisnya. Di titik ini, samurai telah sepenuhnya melampaui sejarahnya sendiri. Ia bukan lagi hanya kelas militer feodal, ia bukan hanya simbol nasionalisme Jepang. Ia telah menjadi karakter global, dipinjam, diadaptasi, dan ditafsirkan ulang oleh berbagai budaya. Dan disinilah lapisan terakhir terbentuk. Ketika sejarah berubah menjadi mitos, dan mitos berubah menjadi produk budaya, batas antara fakta dan simbol menjadi semakin kabur. Pertanyaannya kini bukan lagi, apakah samurai pernah hidup dengan pedang di tangan? Melainkan mengapa berabad-abad kemudian, dunia masih membutuhkan bayangannya. Setelah menelusuri perjalanan panjangnya, satu hal menjadi semakin jelas. Samurai bukan sekedar pejuang dengan katana, dan bukan pula simbol kehormatan yang berdiri di luar sejarah. Ia adalah manusia yang hidup dalam sistem feodal, terikat pada politik, tekanan sosial, dan perubahan zaman. Sebagian bertempur dengan keberanian nyata, sebagian berkompromi demi bertahan hidup, sebagian lagi hidup lebih lama sebagai birokrat daripada sebagai prajurit. Bushido yang sering dianggap kuno ternyata banyak dirumuskan saat pedang jarang terhunus. Seppuku yang dipandang sebagai pilihan personal heroik juga merupakan ritual dalam struktur sosial yang ketat. Dan ketika Jepang memasuki era modern, citra samurai kembali dibentuk. Kali ini sebagai fondasi moral bangsa, lalu sebagai ikon budaya dunia. Samurai yang kita kenal hari ini adalah hasil dari lapisan demi lapisan reinterpretasi. Namun mungkin disitulah letak maknanya. Setiap zaman tampaknya memilih versi samurai yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Dunia feodal membutuhkan pejuang setia, negara modern membutuhkan simbol disiplin, dan budaya populer membutuhkan figur tragis yang estetis dan kuat. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sedang mempelajari sejarah seorang kelas militer, atau sedang memelihara gambaran tentang kehormatan yang ingin kita percayai? Mungkin samurai bukan sekedar tentang Jepang abad pertengahan. Mungkin ia adalah cermin tentang bagaimana manusia membentuk legenda, dan bagaimana legenda itu perlahan membentuk cara kita melihat diri sendiri.